Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nurtriasana dari kelas 10 kelas 1. Saya di sini akan membahas tentang kemajuan teknologi informasi mulai dari latar belakangnya, perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan, manfaat teknologi dalam bidang pendidikan, dampak-dampak teknologi informasi di bidang pendidikan, beserta contoh-contoh teknologi informasi di bidang pendidikan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, sudah tak terasa kita telah hidup di zaman yang penuh dengan kecanggihan dan semuanya serba praktis. Semua orang berlomba-lomba untuk dapat menciptakan hal yang baru dan dapat mempermudah pekerjaannya, termasuk juga di dalamnya adalah perkembangan IT yang berkembang sangat pesat di dunia, khususnya di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dimaksudkan adalah informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Informasi ini bernilai strategis sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi. Untuk membangun fasilitas IT, Indonesia masih sangat mengandalkan investor. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. 1. Pentingnya teknologi dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan di era globalisasi ini memberikan manfaat serta hal yang positif. Walaupun ada beberapa hal negatif dalam perkembangan teknologi, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk membuat para peserta didik lebih memahami teknologi yang mana tahun demi tahun teknologi pasti akan semakin berkembang. Yang mana ini membuat mereka harus memahaminya dan membiasakan diri mereka dengan menggunakan teknologi. Ada beberapa media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Media tersebut antara lain yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, ada manfaat teknologi dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Informasi makin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. 2. Munculnya inovasi e-learning membuat pembelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. 3. Dengan menguasai TIK, terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh siswa-siswa di negara maju. 4. Materi tentang pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Ini makin mudah untuk mengakses informasi berkenaan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain pendidikan. 5. Pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas makalah, paper, dan sebagainya. 6. Sebagai bagian dari kemajuan TIK, internet menawarkan perpustakaan digital terbesar saat ini yang sangat mudah diakses. 7. TIK membantu siswa informasi lembaga pendidikan sehingga proses manajemen kesiswaan semakin mudah dilakukan dan lancar. 8. Siswa menjadi lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja saat mampu menguasai komputer dan penggunaannya. Dampak teknologi informasi di bidang pendidikan. 1. Dampak positif teknologi informasi di bidang pendidikan. Berikut ini terdapat beberapa dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan, terdiri dari atas. 1. Informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih mudah proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media massa.
khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. 6. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, menciptakan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak, karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. 7. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. 8. Mengurangi lag dalam penggunaan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Intan Fitri Dewi. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif teknologi informasi dalam pendidikan. 1. Munculnya kejahatan baru di dunia maya. Contohnya pembobolan kartu kredit yang dilakukan melalui internet. Hal itu termasuk dalam bidang ekonomi. 2. Berkembangnya dan meningkatnya budaya konsumtif. 3. Hilangnya dan punahnya budaya tradisional. 4. Menumbuhkan dan meningkatkan kecenderungan sikap antisosial. 5. Munculnya hoaks atau berita bohong yang bebas beredar serta disinformasi. 6. Penyalahgunaan pengetahuan untuk kepentingan sendiri yang mempengaruhi di bidang pendidikan. 7. Siswa terbiasa dengan budaya instan karena mudahnya sesuatu untuk diakses. 8. Siswa menjadi lalai dalam mengakses sosial media. 9. Budaya barat yang negatif masuk dengan mudah dan melalui dunia maya. 10. Kurangnya interaksi sosial karena mudahnya berkomunikasi dengan teknologi seperti HP. 1. Pembelajaran berbasis komputer. Banyak model pembelajaran berbasis komputer, diantaranya adalah computer-based instruction, computer-aided instruction, computer-based training, dan computer-based education. 2. E-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas termuka di Indonesia. Pengayaan konten seperti materi yang dapat diunduh siswa, ujian online, ataupun sistem penilaian siswa, dan lain-lain dalam bentuk website. 3. Blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online tanpa terbatas jarak. Pengajar akan memberikan materinya secara real time melalui phone conference, video conference, ataupun chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback baik itu berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. 4. Penggunaan alat pendukung KBM. Proses belajar mengajar tidak melulu pengajar mengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video, gambar, ataupun materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa.